Tahun 2017, di mana pada saat itu ISIS yang menguasai sebuah kota di utara Irak yang bernama Mosul. Mereka sangat ditakuti sekali pada masa itu. Namun itu semua tak berpengaruh bagi SWAT. Mereka semua adalah unit yang terlatih untuk melakukan operasi yang beresiko tinggi. Dan di film ini SWAT merekrut satu anggota baru mereka, yang dimana si anggota baru ini baru saja bergabung dengan kepolisian 2 bulan yang lalu. Sebelum masuk ke pembahasan film, kita perkenalan dulu. Yang pertama ini namanya adalah Kawa. Dia adalah anggota baru SWAT dan sekaligus tokoh utama dalam film ini. Yang kedua ada Mayor Jesem. Dari pangkatnya saja kita sudah tahu bahwa dia adalah pemimpin SWAT. Yang ketiga ada Walid dan yang keempat ada Amir. Yang kelima namanya Jamel. Ia adalah temannya Kawa. Dan sisanya tak akan saya sebutkan namanya karena cuma numpang lewat. Di awal film terlihat sedang terjadi baku tembak antara 2 orang polisi dan kawanan ISIS. Namun sialnya mereka pun kehabisan amunisi. Beruntungnya tiba-tiba datanglah SWAT yang langsung membantai habis kawanan ISIS tersebut. Kelompok SWAT ini dipimpin oleh Mayor Jesem. Ini dia orangnya. نعم سيدي. هيك؟ على شو تعتقلهم ذلك؟ مخدرات سيدي. Lalu Jesem menanyai mereka mengapa bisa terlibat dengan para ISIS. Kemudian Jamel memberitahu Jesem bahwa ISIS tersebut melakukan pertukaran narkoba dengan amunisi mereka. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Amir langsung menggorok ISIS yang sedang ditawan. Lalu Mayor Jesem pun meminta kedua polisi tersebut untuk memperlihatkan kartu identitas mereka. Namun masalahnya karena si Kawa ini baru 2 bulan di polisi, ia pun tak memiliki kartu identitasnya. Mayor Jesem pun lanjut menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kawa. Apakah kau pernah dilukai ISIS, kehilangan keluarga karena ISIS? Lalu Kawa pun menjawab, ya, pamanku baru saja tewas karena serangan tadi. Kemudian Mayor Jesem menawarkan Kawa bergabung dengan SWAT, tapi tidak dengan temannya. Lah kenapa? Itu karena pamannya Kawa terbunuh oleh ISIS, sedangkan Jamel ia sendiri ataupun keluarganya tak pernah dilukai oleh ISIS. Akhirnya Kawa pun menerimanya. الثاني يلا بسرعة. هذول مو بس اثنين. مكانه بهالوقت ما بيها كل فائدة. السجون بالعراق. Jesem pun menyuruh agar si Jamel meninggalkan daerah ini, karena sia-sia saja mereka menangkap para ISIS. Itu semua dikarenakan saat ini penjara keadaannya tidak karuan. Setelah si Jamel pergi, Kawa pun mengikuti perjalanan SWAT dalam pemburuan ISIS. جاني جاي كاو. Hingga sampailah mereka di suatu tempat. Jesem kemudian menyuruh mereka semua untuk jangan lupa beristirahat dan juga makan agar mereka selalu siap dalam semua keadaan. لأنه الريحة هنا تموت. يلا شباب. Mereka pun mengamankan lantai 2 dikarenakan lantai 1 udaranya sudah tercemar dengan aroma-aroma busuk bangkai dari si pemilik rumah. Amir pun menemukan ruangan dengan TV yang masih menyala. Dan faktanya mereka malah menonton sinetron Indosiar dan saling meributkan sinetron tersebut. Sungguh luar biasa sekali. Tak lama kemudian Kawa dan Jesem melihat ada mobil polisi. Ternyata itu adalah si Jamel. Kawa dan Jesem pun bingung dengan apa yang dilakukannya. Selang beberapa saat, tiba-tiba datanglah mobil menghampiri flare tersebut. Mengetahui bahwa itu adalah bom, Jesem langsung menyuruh mereka semua menunduk. Namun sayang, salah satu dari mereka harus mati terkena ledakan tersebut. Jesem yang udah kagok edan pun langsung menyerang Kawa dan mengira bahwa ia adalah pengkhianat. Setelah si Jesem tenang, mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan membawa jasad anggotanya.
Kemudian mereka pun menyusun rencana baru untuk menemukan di mana pusat komando ISIS berada. Di tengah perjalanannya mereka pun melihat dua orang anak yang sedang membawa mayat. Dan juga anak tersebut ternyata kehilangan ayahnya. Karena merasa iba, Jessam menawari mereka tumpangan untuk pergi dari daerah ini. Tapi justru salah satu orang anak menolaknya karena dia sudah berjanji tak akan meninggalkan ayahnya. Dan ya, jasad yang dibawa oleh anak tersebut itu adalah jasad ibunya. Akhirnya hanya adiknya saja yang mereka ambil. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah mereka di pos pemeriksaan. انت لا شفتنا ولا شفت الهم. Pada saat salah satu penjaga memeriksa, Jessam langsung menyuap penjaga tersebut agar si penjaga tak banyak tanya dan mereka pun dibiarkan lewat saja. Setelah itu mereka pun mengantarkan jenazah anggotanya ke penampungan mayat. Di sisi lain, Jessam sedang mencarikan orang tua angkat untuk si anak yang dibawanya ini. Jessam lalu menawarkan anak tersebut kepada pasangan suami istri. Awalnya si suami ini menolak, namun karena sang istri sadar bahwa jika mereka tak punya uang, pastinya mereka akan menjadi gembel jalanan karena tak bisa membayar sewa rumah. Lantas, ia pun langsung mengambil uang tersebut. Tak hanya itu, Jessam juga mengancam mereka jika memberikan anak tersebut kepada Bulan Sabit Merah. Maka Jessam pun tak tinggal diam. Sekedar pengetahuan, Bulan Sabit Merah itu adalah semacam organisasi yang memberikan bantuan untuk daerah yang terlibat konflik seperti Mosul ini. Lantas, apa yang terjadi jika anak tersebut diserahkan pada Bulan Sabit Merah? Ya, mungkin aja anak itu akan dikirim ke panti asuhan atau semacamnya. Maka dari itu Jessam tak ingin agar anak tersebut diserahkan begitu saja. Pada saat mereka mau pulang, tiba-tiba datanglah polisi sewot yang terus menanyai mereka. "SWAT, you're alive! SWAT! SWAT!" Mayor Jessam yang melihatnya pun langsung menghampiri polisi tersebut dan berkata, "Hei, kau pernah mendengar tentang kami? Ya, itu semua benar. Dan jika kau memberitahu mereka bahwa kami masih hidup, berarti kau adalah pengkhianat." Di sini kita tahu bahwa jika ISIS mengetahui SWAT masih hidup, pastinya mereka akan diburu oleh ISIS. Dan karena itulah SWAT menyembunyikan keberadaan mereka. Di sepanjang perjalanan, Kawa terus menanyai SWAT apa sebenarnya misi mereka. Lalu Kawa pun diperlihatkan video eksekusi anggota ISIS, yang faktanya ISIS di dalam video tersebut merupakan saudara anggota SWAT yang mati di awal tadi. Di dalam video tersebut, tanpa rasa ragu sedikit pun, ia langsung menggorok leher saudaranya sendiri. Sungguh mengerikan. Singkat cerita mereka pun melintasi zona berbahaya, yang dimana tempat tersebut merupakan sarangnya ISIS. Tiba-tiba terdengarlah suara tembakan yang ternyata itu adalah ISIS yang sedang menembaki warga sipil. Melihat itu, Mayor Jessam pun tak tinggal diam dan mereka pun melakukan perlawanan. Namun sayang sekali, lagi-lagi satu anggota mereka tewas tertembak sniper. Mengetahui bahwa sniper tersebut berada di atas gedung, mereka pun langsung pergi ke sana dan membunuhnya. Lalu Jessam dan Walid memantau keadaan sekitar untuk berjaga-jaga jika ada ISIS yang berkeliaran. Sementara itu, Kawa sedang mengabadikan momen dengan mayat ISIS. Namun tiba-tiba, ternyata dia masih hidup. Pada saat Kawa ingin membunuhnya, Jessam pun melarangnya agar si ISIS tidak langsung mati tapi menderita dulu. Tiba-tiba, Walid melihat pusat komando ISIS
dan ia pun langsung memberitahukannya kepada Mayor Jesem. هذا مركز قيادتهم؟ Ternyata ada drone yang dari tadi mengintai mereka. Lalu terjadilah ledakan yang menghancurkan satu mobil milik SWAT. Seketika mereka semua pun langsung bersembunyi dan berlindung. Lalu pada saat mengecek keadaan sekitar, Mayor Jesem kemudian melihat milisi Iran. Mayor Jesem pun menawarkan pertukaran rokok dengan amunisi. Si kolonel misili itu pun menyetujuinya. سريع. Mereka semua pun mendatangi si kolonel. Setelah mereka sepakat barter amunisi dengan rokok, kolonel menyuruh Mayor Jesem memeriksa tahanannya. هذا ما أعرفه. Namun betapa terkejutnya Mayor Jesem ketika melihat si Jamel masih hidup. أخي إذا تعرف إنه أنتم ما راح Terjadi sedikit ketegangan antara Mayor Jesem dan juga kolonel. Karena Jesem ingin membawa si pengkhianat, namun kolonel melarangnya. Karena terus bertengkar, Kawa pun berinisiatif langsung membacok kepala temannya itu sendiri. Seketika suasana pun langsung menjadi hening, layaknya kuburan. Singkat cerita, mereka pun selesai melakukan negosiasi. Di tengah perjalanannya, mereka pun diserang oleh ISIS. Dan sayang sekali, satu lagi anggota mereka tewas. Hingga tibalah mereka di suatu tempat yang dimana di sana terdapat kawanan ISIS di dalamnya. Untuk yang kesekian kalinya, satu lagi anggota mereka tewas. انتظروا شباب انتظروا. على الجهة اليسرى على الجهة اليسرى. Pada akhirnya mereka pun sampai di sarangnya ISIS. Lalu kemudian mereka pun bersiap di posisi masing-masing dan melakukan penyerangan. Dalam penyerangan tersebut, satu lagi anggota mereka tewas. Walaupun begitu, jiwa patriotisme dan keteguhan mereka tidak hilang. Mereka pun tetap melanjutkan pembantaian ISIS. Setelah membantai ISIS di sarangnya, mereka pun beristirahat sejenak. شدها. شباب جاهز اخوي؟ Nampaknya Mayor Jesem sedang membereskan buku yang berserakan di atas meja. Namun sepertinya ia tak menyadari bahwa di rak buku tersebut terdapat jebakan tersembunyi. Akhirnya, Mayor Jesem pun mati karena kecerobohannya sendiri. Tidak ada musuh bukan berarti tak ada jebakan. Nampaknya mereka sedang bersedih dan bingung dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Akan tetapi mereka semua saling menyemangati satu sama lain, dan akhirnya mereka pun melanjutkan misinya. Hingga sampailah mereka di sebuah apartemen.
Dan faktanya tujuan mereka ke sini adalah untuk menyelamatkan keluarganya Walid yang disandra ISIS. الصورة دي واحدة. Pada saat masuk, Walid langsung menembak kepala ISIS hingga ia modar. Dan pada akhirnya, Walid pun bertemu lagi dengan istrinya. Mengharukan sekali. Nggak juga sih? That was good fun at fire. راح نسوي هذا الشيء. Sampai di sini Kawa mengerti bahwa misi SWAT yang sebenarnya adalah tak hanya membantai ISIS saja, melainkan juga menyelamatkan keluarga mereka yang disandra oleh ISIS. Lalu Walid pun menyuruh mereka semua berkemas untuk meninggalkan tempat ini. Anyway. غلطان بس ابن الحمد لله عايش. وين مكانه؟ Kawa mendapatkan fakta bahwa Amir memiliki seorang anak yang masih hidup. Tim SWAT juga mengetahui lokasinya seminggu yang lalu. أمير ابنك ايش قد يبعد منا؟ Tiba-tiba saja Kawa memanggil Amir dan menanyakan di mana lokasi anaknya. Ya, pastinya misi mereka selanjutnya adalah menyelamatkan anaknya Amir. Dan film pun berakhir. Di akhir film diperlihatkan nama-nama mereka yang telah gugur. Di Mosul, SWAT dikenal tak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun kepada ISIS. Itu dibuktikan dengan salah satu anggota SWAT yang saudaranya adalah ISIS. Dan tanpa ragu sedikit pun ia langsung menggorok leher saudaranya sendiri. Begitupun ISIS juga tak akan memberikan ampunan kepada SWAT. Dan jika mereka tertangkap, bisa dipastikan SWAT akan langsung dibunuh. Pesan dari film ini adalah, kita harus terus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih susah, seperti anak-anak pada film Mosul ini. Akhir kata jangan lupa share, like, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru.